Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki. Saya salah satu dari kelompok 6. Kami akan membacakan hasil diskusi kami pada kesempatan kali ini yang akan dibacakan oleh saudari Ika Yunabila, Nada dan Ivanarti, dan Nabila Suci. Kepada teman-teman dipersilakan. Latar belakang, jalan memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat karena jalan bisa menghubungkan satu tempat ke tempat yang lainnya. Kerusakan jalan pasti akan terjadi karena setiap barang atau benda yang dipakai dimungkinkan akan mengalami kerusakan yang tidak diinginkan, yaitu apabila kerusakan yang terjadi tidak segera mendapatkan perbaikan sehingga kerusakannya akan semakin parah yang bisa membahayakan para pengguna jalan. Ergonomi, istilah yang mengatakan ergonomi yang berasal dari bahasa Yunani, di mana ergonomi yang berarti kerja, nomos berarti hukum-hukum alam. Maka dari itu, ergonomi diartikan sebagai studi yang menjelaskan tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerja, berdasarkan anonim, psikologi, engineering, perancangan, dan manajemen. Ergonomi merupakan suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan kemampuan serta keterbatasan yang ada pada diri manusia pada bagian ilmu di mana ilmu tersebut memerlukan suatu pembelajaran tentang bagian area pada pengaplikasian ergonomi dan batasan yang ada pada setiap diri manusia untuk membuat desain suatu sistem kerja. Secara umum, definisi ergonomi membicarakan masalah yang terdapat hubungan antara pekerjaan manusia serta tugas yang diberikannya dan desain dari pekerjaannya pada objek digunakannya. Display merupakan bagian dari lingkungan yang perlu memberikan informasi kepada pekerja agar tugas-tugasnya menjadi lancar. Arti informasi di sini cukup luas, menyangkut semua rangsangan yang diterima oleh indera manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut sumber lain, display pada sistem manusia, mesin digunakan untuk mempresentasikan informasi yang diberikan oleh mesin mengenai kondisi operasi kerja yang sedang atau telah berjalan. Misalnya speedometer, full display, layar monitor, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pembuatan display. Dalam perancangan penulisan display dengan jarak visual 5 meter atau setara dengan 5000 mm dalam perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, tinggi huruf besar H sama dengan 25 mm sama dengan 2, cm. Yang kedua, lebar huruf besar H sama dengan 16,6 mm sama dengan 1,66 cm. Yang ketiga, tebal huruf besar H sama dengan 4,16 mm sama dengan 0,416 cm. Yang kelima, jarak antara dua kata sama dengan 16,6 mm sama dengan 1,66 cm. Poster ini dirancang dengan penerapan prinsip ergonomi sesuai dengan rumus perhitungan display, sehingga tulisan dalam poster akan terlihat dalam jarak visual 5 meter. Pemilihan warna juga akan mempengaruhi jelas atau tidaknya tulisan tersebut. Kombinasi warna hitam dan kuning akan membuat display terlihat lebih menarik, jelas baik dari dekat maupun jauh selama masih dalam jarak visual 5 meter. Kesimpulannya yaitu, display merupakan ruang lingkup ergonomi yang bertujuan untuk memberikan informasi. Display yang baik harus mampu menyampaikan pesan dengan mudah kepada orang lain. Dalam merancang sebuah display, harus memperhatikan syarat-syarat display dan perhitungan perancangan display. Pada praktikum kali ini, jalan dipilih sebagai tempat untuk diberi display. Berdasarkan hasil pengolahan data pada bab 4, dapat disimpulkan bahwa display dalam bentuk poster dirancang dengan ukuran 20 cm kali 15 cm dengan tebal ukuran huruf, jarak antara huruf dan antara kata telah diperhitungkan sebagai sebelumnya. Jenis font Calibri dengan warna kuning sebagai latar dan tulisan berwarna hitam.
Pemilihan warna dan jenis font bertujuan agar display terlihat lebih menarik dan jelas dari jarak visual 5 meter. Baiklah, selanjutnya yaitu tipe-tipe display. Yang pertama yaitu display berdasarkan tujuannya. Yang pertama display umum dan yang kedua display khusus. Display umum adalah display yang digunakan untuk memberikan informasi atau aturan yang bersifat umum atau kepentingan umum. Sedangkan display khusus, display yang digunakan untuk memberikan informasi atau aturan mengenai keselamatan kerja, misalnya dalam industri dan pekerjaan konstruksi. Selanjutnya yaitu display berdasarkan informasi. Terdapat 3, yaitu display kualitatif yang merupakan penyederhanaan dari informasi yang semula berbentuk data numerik dan untuk menunjukkan informasi dari kondisi yang berbeda pada suatu sistem. Contohnya informasi atau tanda on-off pada generator, dingin, normal, atau panas pada pembacaan temperatur. Yang kedua yaitu display kuantitatif, yaitu display yang memperlihatkan informasi numerik berupa angka, nilai dari suatu variabel. Dan biasanya disajikan dalam bentuk digital maupun analog untuk suatu visual display. Yang ketiga yaitu display representatif, yaitu display yang menyediakan pemakaian atau pekerja dengan model pekerjaan, working model atau mimik diagram, dan mesin atau sebuah proses. Selanjutnya yaitu display berdasarkan lingkungan. Terdapat 2 jenis, yaitu display dinamis yang merupakan display yang menggambarkan perubahan menurut waktu. Contohnya mikroskop dan speedometer. Yang kedua yaitu display statis yang memberikan informasi yang tidak tergantung terhadap waktu. Misalnya informasi yang menggambarkan satu kota. Selanjutnya yaitu display berdasarkan panca indera yang menerimanya. Selanjutnya yaitu display berdasarkan panca indera yang menerimanya. Terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama visual display yang merupakan display yang dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan yaitu mata. Sedangkan yang kedua yaitu auditory display yang merupakan display yang dapat didengar dengan menggunakan indera pendengaran yaitu telinga. Dan yang ketiga, tactile display yang merupakan display yang dapat disentuh dengan menggunakan indera peraba yaitu kulit. Yang keempat yaitu taste display, yaitu display yang dapat dirasakan dengan menggunakan indera pengecap yaitu lidah. Yang terakhir yaitu olfactory display atau di hidung, yaitu display yang dapat dicium dengan menggunakan indera penciuman yaitu hidung. Selanjutnya penggunaan warna pada display. Ada beberapa arti penggunaan warna pada sebuah display, yaitu yang pertama merah yang menunjukkan larangan. Larangan adalah suatu perintah dari seseorang atau kelompok untuk mencegah kita melakukan sesuatu tindakan. Yang kedua yaitu warna biru. Biru menunjukkan sebuah petunjuk. Petunjuk adalah ketentuan yang memberikan arah atau bimbingan tentang cara melakukan, memakai, atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan yang terakhir adalah kuning. Kuning menunjukkan tentang perhatian. Oke, baik, hanya sekian presentasi dari diskusi kami. Oke, bagi teman-teman yang kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dan sudah mendengarkan pembahasan dari kami. Mohon maaf jika kami memiliki kesalahan dalam penyampaian maupun materi kami yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kami banyak-banyak minta maaf. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.